Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Murtazako dengan NIM 230512041177. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan bagian FCFS atau FIFO. Secara algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah hasil dari evolusi konsep penjadwalan yang telah berkembang selama beberapa dekade dengan berbagai ilmuwan dan insinyur membuat kontribusi signifikan untuk teori dan praktiknya. Dalam konteks sistem operasi, penjadwalan menjadi penting seiring dengan kemunculan komputasi multiprogramming pada tahun 1960-an yang memungkinkan beberapa proses berjalan secara simultan di satu CPU. Pekerjaan awal dalam penjadwalan proses komputer dilakukan oleh para peneliti seperti John McCarthy yang pada akhir tahun 1950-an mengembangkan konsep time sharing sebagai bagian dari proyeknya di MIT. Ini memungkinkan sumber daya komputer, khususnya CPU, dibagi waktu antar banyak pengguna secara efisien. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah metode yang digunakan dalam sistem operasi dan lingkungan komputasi untuk menentukan urutan eksekusi pekerjaan, proses, atau tugas berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi seperti CPU atau Central Processing Unit, memori, dan I/O atau Input-Output Device, serta untuk memaksimalkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. FCFS, First Come First Serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Keuntungan algoritma FCFS. Bentuk paling sederhana dari algoritma penjadwalan CPU, mudah diprogram, pertama datang, pertama dilayani. Kekurangan dari FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU non-preemptif. Jadi setelah proses dialokasikan ke CPU, proses tersebut tidak akan pernah melepaskan CPU sampai selesai dieksekusi. Rata-rata waktu tunggunya tinggi. Proses pendek yang berada di belakang antrian harus menunggu proses panjang di depan selesai. Bukan teknik yang ideal untuk sistem pembagian waktu, dan karena kesederhanaannya, FCFS tidak terlalu efisien. Contoh implementasi algoritma FCFS dalam kehidupan adalah pembelian tiket film di loket tiket. Dalam algoritma penjadwalan ini, seseorang dilayani sesuai dengan cara antrian. Orang yang datang lebih dulu dalam antrian akan membeli tiketnya terlebih dahulu, baru kemudian yang berikutnya. Ini akan berlanjut hingga orang terakhir dalam antrean membeli tiket. Dengan menggunakan algoritma ini, proses CPU bekerja dengan cara yang sama. Contoh teknologi yang menggunakan algoritma first come first serve. 1. Pengelolaan proses dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi, FCFS digunakan untuk menentukan urutan proses yang akan mendapatkan CPU. Proses yang meminta CPU terlebih dahulu akan mendapatkannya terlebih dahulu. Metode ini sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi bisa menyebabkan bottleneck jika proses awal memakan waktu lama. Bottleneck adalah kondisi di mana performa komputer tidak bisa bekerja secara optimal karena terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. 2. Jaringan dan pengelolaan trafik. Dalam pengelolaan trafik jaringan, paket data diproses berdasarkan urutan kedatangannya. Router atau switch akan meneruskan paket yang tiba terlebih dahulu mengikuti prinsip FCFS. Ini memastikan bahwa semua paket diperlakukan secara adil meskipun dapat menyebabkan latensi pada kondisi tertentu. 3. Sistem pengendalian akses. Dalam sistem pengendalian akses seperti kontrol keamanan atau sistem pengunci elektronik, permintaan akses diatur berdasarkan urutan kedatangannya.
Pengguna atau karyawan yang meminta akses terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu, memastikan sistem yang teratur dan efisien. 4. Printer dan sistem antrian percetakan. Printer dalam jaringan menggunakan FCFS untuk mengatur tugas percetakan. Dokumen yang dikirim ke printer terlebih dahulu akan dicetak sebelum dokumen yang dikirim belakangan, memastikan proses percetakan yang adil dan sistematis. 5. Penjadwalan di cloud computing dan web servers. Dalam cloud computing dan server web, permintaan dari pengguna atau aplikasi diproses berdasarkan urutan kedatangannya. Ini membantu dalam mengelola beban kerja dan sumber daya secara efisien, meskipun bisa menjadi kurang optimal dalam kasus beban kerja yang tinggi atau permintaan bersifat kompleks. 6. Industri manufaktur dan rantai pasok. Dalam industri manufaktur, bahan baku atau komponen dapat diproses berdasarkan urutan kedatangannya di lini produksi. Mengikuti prinsip SCFS, ini memastikan aliran kerja yang terorganisir dan meminimalkan waktu tunggu untuk pemrosesan material. Dan yang terakhir adalah sistem pemesanan dan reservasi. Sistem pemesanan dan reservasi, seperti untuk hotel atau penerbangan, seringkali menerapkan FCFS. Pelanggan yang melakukan pemesanan terlebih dahulu akan mendapatkan ketersediaan sebelum mereka yang memesan belakangan, memastikan proses yang adil dan transparan. Implementasi FCFS dalam berbagai teknologi dan sistem menunjukkan fleksibilitas dan keefektifan dalam menjamin keadilan dan urutan pelayanan, meskipun memiliki keterbatasan seperti potensi penundaan untuk proses atau tugas yang lebih kecil atau mendesak. Algoritma ini tetap menjadi pilihan populer karena kesederhanaan dan kemudahan implementasinya. Kesimpulannya adalah FCFS adalah algoritma penjadwalan sistem operasi yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses antrian berdasarkan urutan kedatangannya. FCFS mendukung penjadwalan non-preemptif dan preemptif algoritma. FCFS adalah singkatan yang pertama datang, yang pertama dilayani. Contoh nyata dari metode FCFS adalah pembeli tiket film di loket tiket. FCFS adalah bentuk paling sederhana dari algoritma penjadwalan CPU. FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU non-preemptif. Jadi setelah proses dialokasikan ke CPU, proses tersebut tidak akan pernah melepaskan CPU sampai selesai dieksekusi. Cara kerja FCFS. Di sini kita memiliki proses, burst time, dan arrival time. 1. Proses dimulai dengan P4 yang memiliki waktu kedatangan 0. Kedua, pada waktu 1, P3 tiba, P4 masih dijalankan. Oleh karena itu, P3 disimpan dalam antrean. 3. Pada waktu 2, tibalah P1 yang disimpan dalam antrian. 4. Pada waktu 3, proses P4 menyelesaikan eksekusinya. 5. Pada waktu 4, P3 yang berada di urutan pertama dalam antrian memulai eksekusi. 6. Pada waktu 5, P2 tiba dan disimpan dalam antrian. 7. Pada waktu 11, P3 menyelesaikan eksekusinya. 8. Pada waktu 11, P1 memulai eksekusi. Ia memiliki waktu burst 6 dan menyelesaikan eksekusi pada interval waktu 17. 9. Pada waktu 17, P5 memulai eksekusi, memiliki waktu burst 4, menyelesaikan eksekusi pada waktu 21. 10. Pada waktu 21, P2 memulai eksekusi. Ia memiliki waktu burst 2 dan diselesaikan pada interval waktu 23. Yang terakhir, hitung rata-rata waktu tunggunya dengan start times diambil arrival time. Di sini kita mendapatkan hasil P4 sama dengan 0, P3 sama dengan 2, P1 sama dengan 9, P5 sama dengan 13, dan P2 sama dengan 16. Kemudian kita jumlah semuanya dan dibagi 5 dan dapatkan hasil yaitu 8 sebagai rata-rata waktu tunggunya.
Demikian tugas video algoritma penjadwalan FCFS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.